Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu guru sekalian yang menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini sehat walafiat semuanya. Saya akan mencoba membuat konten bagaimana cara menyelesaikan tugas LK 1.1 yang ada di LMS. Video yang lalu yang telah saya buat di channel ini, channel Wahid Education, bisa Bapak Ibu guru sekalian lihat cara menautkan akun Simpatika ke akun SIM PKB sampai di bagian LMS. Mempersingkat waktu, kita masuk ke akun Simpatika kita ya. Sudah masuk di bagian akun Simpatika kita, yaitu PPG dalam jabatan. Kita klik ya, kemudian kita klik kelas diklat. Nah, setelah masuk ke bagian kelas diklat, kita akan diarahkan ke menu beranda dari SIM PKB. Kemudian setelah itu kita memilih diklatku. Setelah memilih diklatku, kita tautkan LMS ya. Bapak Ibu guru sekalian, setelah tautan LMS-nya, nah ditautkan ke SIM PKB. Nah, ketika muncul seperti ini, tampilan seperti ini artinya kita belum logout dari akun kita sebelumnya. Nah, kita bisa tutup dulu login SIM PKB-nya, kemudian kita logout kembali ya. Bapak Ibu guru, kita keluar dulu dari akun kita. Kebetulan saya sudah masuk di akun SIM PKB. Nah, setelah logout, maka tampilan masuk menu tampilan login ke GTK Belajar Kemdikbud akan seperti ini. Akan muncul tampilan akun masuk lewat akun Simpatika. Nah, kita masuk lewat akun Simpatika ya, Bapak Ibu guru. Kita klik, kemudian kita masuk ke layanan SIM PKB. Kita lanjut ya. Kita klik tombol lanjut. Setelah kita klik tombol lanjut, maka kita akan kembali ke beranda SIM PKB. Setelah itu, kita akan pilih diklatku. Setelah memilih diklatku, kita akan menautkan antara LMS dengan SIM PKB. Kemudian kita tautkan LMS-nya ya. Kita pilih tombol tautan LMS. Kita klik ya, Bapak Ibu guru sekalian. Setelah diklik tombol tautan LMS, maka kita akan diarahkan ke menu pendahuluan dari akun LMS kita. Nah, untuk seperti ini tampilannya ya Bapak Ibu guru sekalian. Setelah itu kita pilih menu pendalaman materi. Di dalam menu pendalaman materi akan muncul seperti ini ya. Karena saya sudah unggah tugas LK 0.1, tugas pertama sebelum kegiatan PPG dalam jabatan kimia angkatan kedua tahun 2022 di Universitas Negeri Malang, maka akan kelihatan berwarna hijau tombolnya di bagian bawah ya, sudah selesai buat pengajuan. Oke, untuk tugas LK 1.1 dia ada di menu identifikasi masalah. Karena saya sudah mengisi presensi kehadiran daftar hadir peserta, maka akan hijau seperti ini tampilannya ya. Kemudian kita pilih bahan pembelajaran, identifikasi masalah. Dalam menu bahan pembelajaran ini ada dua bagian, yaitu buku pembelajaran HOTS 2018 dalam bentuk PDF dan juga tugas LK 1.1 identifikasi masalah dalam bentuk file Word ya. Oke, kita unduh dulu tugas LK 1.1-nya. Setelah tugas LK 1.1
terunduh, maka kita buka saja ya langsung Bapak Ibu guru sekalian. Sabar menunggu ya Bapak Ibu guru sekalian. Kita menunggu ya, alhamdulillah sudah terbuka ya. Kita close dulu, kemudian kita enable editing. Kita pilih enable editing di file Word kita ya, di aplikasi Word. Kemudian seperti ini tampilan tugas LK 1.1 atau tugas identifikasi masalah, tugas pertama dalam proses PPG dalam jabatan. Seperti ini ya, ada 4 kolom, kemudian ada kolom pertama nomor, jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi, analisis identifikasi masalah. Kemudian kita akan mencoba mengisi masalah yang diidentifikasi di kolom kedua dan kolom ketiga, yaitu analisis identifikasi masalah. Adapun jenis permasalahan yang sudah kita peroleh yaitu pertama, pedagogik, literasi dan numerasi. Yang kedua, kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dan masalah pembelajaran atau berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Masalah yang ketiga yaitu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Yang keempat yaitu pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Adapun permasalahan yang kelima yaitu materi terkait literasi numerasi, advance, material, miskonsepsi, dan HOTS. Kemudian permasalahan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, untuk menjawab masalah yang diidentifikasi ini dan analisis identifikasi masalah, kita akan melihat jawabannya sekalian menurut saya ya, Bapak Ibu guru. Ya, ini jawaban saya ya. Menurut saya, Bapak Ibu guru sekalian, ya, masalah yang diidentifikasi seperti ini. Ya, jadi jawaban dari LK 1.1 identifikasi masalah yaitu pada poin pertama jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi. Masalah yang diidentifikasi yaitu pendidik hanya konsentrasi pada target materi. Yang kedua, terjadinya miskonsepsi peserta didik pada materi termokimia. Yang ketiga, kemampuan numerasi peserta didik secara umum masih belum terlalu baik. Di antaranya kemampuan peserta didik dalam membaca data yang bentuk grafik, diagram, bahkan peserta didik juga cenderung kurang mampu menyelesaikan soal-soal perhitungan kimia pada materi stokiometri. Permasalahan kedua, yakni kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran atau berdiferensiasi di dalam kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Adapun masalah yang diidentifikasi pada poin itu yaitu peserta didik secara umum masih belum terlalu baik dalam memahami materi-materi pembelajaran. Permasalahan ketiga yaitu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Adapun masalah yang diidentifikasi yaitu kurangnya komunikasi atau kedekatan antara para peserta didik di dalam kelas pendidik dan para peserta didik.
dan juga antara pendidik dengan para orang tua peserta didik itu sendiri. Kemudian jenis permasalahan yang keempat yaitu pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Adapun masalah yang teridentifikasi dari persoalan keempat ini yaitu pendidik kurang bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran. Yang kedua, kurang aktifnya peserta didik dalam proses belajar mengajar saat menggunakan model pembelajaran. Adapun jenis permasalahan yang kelima yaitu materi terkait literasi numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Masalah yang teridentifikasi dari masalah kelima ini yaitu pertama, kemampuan sebagian besar peserta didik dalam menganalisis materi ajar masih sangat rendah. Yang kedua, peserta didik kurang mampu menganalisis materi numerasi. Yang ketiga, pendidik belum melakukan kajian miskonsepsi materi ajar kimia. Yang keempat, minat dan kreativitas peserta didik kurang berkembang. Kita lanjut ke jenis permasalahan yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Masalah yang diidentifikasi yaitu kurangnya kemampuan pendidik dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mengisi kolom yang ketiga. Kolom ketiga yaitu analisis identifikasi masalah. Adapun analisis identifikasi masalah dari permasalahan pedagogik, literasi dan numerasi yaitu berdasarkan pada masalah yang diidentifikasi. Maka ditarik analisis identifikasi masalahnya yaitu yang pertama kurangnya waktu pendidik dalam persiapan mengajar. Yang kedua, para peserta didik kurang berminat membaca buku materi bahan ajar baik secara online maupun yang ada di perpustakaan madrasah. Yang ketiga, yaitu kemampuan peserta didik secara umum untuk konsep materi perhitungan kimia masih belum terlalu baik. Nah, kita lanjut ke jenis permasalahan yang kedua, yaitu kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran atau berdiferensiasi di dalam kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Adapun analisis identifikasi masalahnya yang diperoleh dari masalah yang diidentifikasi, analisisnya yaitu adanya sebagian materi pembelajaran kimia yang bersifat abstrak. Jenis permasalahan yang ketiga yaitu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Analisis identifikasi masalahnya yaitu pertama, kurangnya jam tatap muka untuk berdiskusi antar peserta didik. Yang kedua, pendidik kurang melakukan pendekatan ke peserta didik di luar jam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kurangnya pertemuan antara pendidik sendiri dengan orang tua peserta didik, yang pada umumnya pertemuan itu hanya antara wali kelas dengan orang tua peserta didik. Itu pun biasanya dilakukan pada saat penerimaan raport hasil belajar peserta didik. Adapun jenis kita lanjut ya Bapak Ibu guru ke jenis permasalahan yang keempat, yakni pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Adapun analisis identifikasi masalahnya yaitu pertama, kurangnya variasi metode yang memperhatikan kebutuhan bersama peserta didik secara keseluruhan. Yang kedua, kurangnya minat peserta didik membaca materi pembelajaran kimia, baik buku cetak maupun artikel. Ya, lanjut ke jenis permasalahan yang kelima, yaitu materi terkait literasi numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Adapun analisis identifikasi masalahnya sama ya, Bapak Ibu guru sekalian, diperoleh dari masalah yang diidentifikasi, yaitu analisisnya yaitu pertama, kurangnya minat peserta didik dalam membaca materi pembelajaran kimia. Yang kedua, kurangnya buku artikel yang mendukung dalam menganalisis materi numerasi. Yang ketiga, kurangnya waktu yang dimiliki pendidik untuk melakukan kajian miskonsepsi materi ajar kimia. Yang keempat, kurangnya buku atau artikel kimia yang menggunakan
hots di perpustakaan. Kita lanjut ke jenis permasalahan yang keenam ya Bapak Ibu guru sekalian, yang terakhir. Yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Adapun analisis identifikasi masalahnya yang diperoleh dari masalah yang diidentifikasi yang di kolom kedua, yaitu analisisnya yaitu kurangnya waktu pendidik dalam membuat teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, sekian ya Bapak Ibu guru sekalian, jawaban LK 1.1 identifikasi masalah saya, yang insya Allah ini jawaban menurut pendapat saya dan pemahaman saya. Bapak Ibu guru sekalian, teman-teman yang melakukan PPG dalam jabatan, baik di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia maupun di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Sekian dari saya, tolong dinonton videonya. Kalau konten ini bermanfaat, tolong di like, tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Yang ketiga, dan nyalakan notifikasinya ya Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih karena sudah menonton konten ini sampai habis. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu guru peserta PPG dalam jabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.